kepada Bapak Ibu membacakan di dalam firman Tuhan. Yohanes 21 ayatnya 15 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Tentu sudah dapat ya. Semua sudah dapat. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk baca. Ya, ini namanya gembala, memperhatikan. Kalau biasa-biasanya terserah Bapak Ibu mau buka Alkitab, tidak terserah. Yang penting Bapak Ibu datang, bawa persembahan pulang, itu urusan. Tetapi seorang gembala yang benar, dia perhatikan betul-betul. Ya, dia perhatikan betul-betul. Tadi saya bisiki kepada jemaat, mana si ini, mana si ini, mana si ini. Waduh Pak, dah tahu Pak. Waduh Pak, susah. Namanya gembala. Kalau anak tidak pulang itu susah. Namanya orang tua. Kalau sudah malam anak tidak pulang susah. Ya, tetapi puji Tuhan, mari sama-sama kita baca. Di sini perikop tulisnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16, kata Yesus pula kepadanya, saya minta Bapak Daniel lanjut, yang keras, jaga yang lain saya juga akan suruh. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 1, 2, 3 jemaat semua, 1, 2, 3. Aku berkata, oke, ulang-ulang ya. Yang keras semua ya. Ayo yang keras. 1, 2, 3. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19 dikatakan, dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ini masih membicarakan tentang kebangkitan. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit. Dan sesudah dia bangkit, dia datang menampakkan diri. 4 kali dia datang menampakkan diri. Kepada siapa? Kita melihat di sini Yohanes 20 ayat 11. Pertama kali yang dia datang menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Pertama kali dia datang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua kita lihat di dalam ayat 19, Yesus menampakkan diri lagi kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ke-12 murid pengikutnya. Yesus datang menampakkan diri lagi. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayat 24. Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Karena Thomas mengatakan, kalau saya tidak melihat lubang yang ada di tangan,
Yesus. Kalau saya tidak melihat lubang yang dibekas paku daripada kakinya, kalau saya tidak melihat lambung yang ditusuk, saya tidak percaya. Sehingga Yesus datang menampakkan diri. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tapi kau percaya. Pada waktu itu Thomas melihat kepada Tuhan Yesus seperti itu. Sehingga murid-murid berkata kepada Thomas, Thomas, percayalah sudah, engkau sudah lihat ini, percaya sudah. Tapi Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tapi kamu percaya. Kita saat ini tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang hoki-hoki semua. Orang-orang yang diberkati semua. Karena apa saya berkata? Bapak Ibu tidak melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit itu sudah tidak sebagai wujud seperti tubuh kita yang masih hidup begini. Dia sudah berupa roh. Maka itu dia seenaknya saja datang menampakkan diri di sini, menampakkan diri di sini, menampakkan 4 kali. Dan sesudah itu, dia menampakkan diri kepada siapa lagi? Menampakkan diri kepada Thomas yang terakhir, Thomas. Dan yang terakhir, dia menampakkan diri di dalam Yohanes 21 ayat pertama. Yesus menampakkan diri kepada siapa? Murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi 4 kali dia datang menampakkan diri. Ya, yang terakhir dia menampakkan diri di mana kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Supaya kita itu percaya bahwa Yesus yang sudah mati, bukan sekadar dia mati saja dia tidak bangkit, tapi mati dia bangkit kembali. Maka itu kita harus percaya. Percaya dulu. Tidak usah berbicara yang panjang lebar. Harus percaya dulu. Saya berbicara dengan teman saya yang saat ini ada di rumah sakit. Ya, ada di rumah sakit. Pada waktu kemarin dia sedang kemo. Dan waktu itu dia berbicara, sebelumnya dia berbicara sama saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Waktu itu dia katakan kepada saya, Pak Herman, saya sudah bisa berdoa. Loh, masa kamu sudah bisa berdoa? Pintar orang itu. Saya sudah bisa berdoa. Kamu bisa berdoa? Iya, saya bisa berdoa. Kamu dapat berdoa dari mana? Saya ingat terus waktu Pak Herman doakan saya. Oh, saya ajak ngobrol, saya sudah itu. Oke, kita tutup dulu di dalam doa. Saya minta kamu berdoa. Dia tanya, apakah saya berdoa? Iya, saya minta kamu berdoa. Di sebelah ada istrinya. Ya, istrinya tentu tidak bisa berdoa. Tapi di situ dia bilang, saya berdoa. Dia berdoa bunyinya begini. Bapa yang ada di dalam surga. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tok, saya kaget. Karena apa? Dia ingat doa saya. Saya kalau berdoa, Bapa yang ada di dalam surga. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Loh, kok memangnya? Kumpul sapa jadi sapa. Kumpul benar jadi benar. Kumpul orang yang senantiasa berkata-kata itu dia dengar, dia ikut seperti itu. Dan dia berdoa, saya percaya engkau Yesus sebagai juru selamat. Saya berjanji Tuhan Yesus, kalau saya sembuh saya akan ikut Pak Herman. Loh, stop dulu saya bilang. Kan salah itu. Saya bilang jangan, dia bilang saya berjanji Tuhan, kalau saya sembuh saya akan ikut Pak Herman. Loh jangan, stop. Loh kenapa Pak? Salah. Saya akan ikut engkau Tuhan Yesus melalui penggembalaan Pak Herman. Tapi dia bilang saya akan ikut Pak Herman. Stop, saya bilang jangan, salah ini. Oh begitu ya, iya kau ikut saya. Ya, ikut Tuhan Yesus, saya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya akan mau dibimbing oleh Pak Herman sebagai gembala. Itu boleh, bukan ikut Pak Herman. Dan dia doakan di situ. Saya merasakan ada satu urapan yang begitu luar biasa. Dia nangis waktu dia doa. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Ini datang menampakkan diri.
Sesudah menampakkan diri, kalau kita melihat dari versi Matius 20 ayat 28 ayat 20, 21. Ya. Pada waktu itu ayat 18, Yesus sudah bangkit. Ya. Dia datang kepada murid-muridnya. Aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Maka itu apa? Pergilah, jadikanlah bangsa ini muridku. Ajar mereka, bimbing mereka, baptis mereka. Dan ketahui, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Disuruh, versi Matius. Tapi di dalam Yohanes ini tidak. Waktu itu Yesus sudah menampakkan diri, pasti juga dia ada berkata kepada murid-murid, ayo pergi. Beritahukan semua orang-orang yang ada bahwa Yesus yang kamu salib itu, Yesus yang kamu gantung dia di kayu salib, Yesus itu yang mati, dan saat ini hari ketiga dia sudah bangkit. Dia datang menampakkan diri kepada kita. Sampai Om Thomas mengatakan, kalau saya tidak melihat tangannya yang lobang, kakinya bahkan lambung, saya tidak percaya. Dia datang Thomas. Sehingga si murid-murid Tuhan bilang, Thomas, Thomas, engkau sudah lihat, sudahlah, percayalah Thomas. Yesus datang di muka Thomas, berbahagialah orang yang percaya tapi dia tidak melihat. Yang tidak melihat tapi percaya. Tapi engkau Thomas, kau mesti lihat dulu baru kau percaya. Berarti engkau tidak punya iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesudah itu kita lihat Tuhan Yesus panggil kepada siapa? Kepada Petrus. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Tujuannya apa? Kalau engkau mengasihi aku Petrus, gembalakanlah domba-domba ini. Jadi memang jiwa-jiwa ini, kalau sudah dimenangkan, sudah dididik segalanya semua, mereka sudah terima, butuh penggembalaan. Maka itu Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 11. Di dalam kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan, di dalam ibadah ini, ada 5 jawatan yang Tuhan sudah kasih. Ada penginjil, ada rasul, ada pengajar, ya, ada siapa lagi? Ada gembala. Ada siapa lagi? Ya, nabi. Ya, itu penginjil itu hanya datang menginjil. Selesai dia menginjil, juga ada rasul. Selesai rasul membuka gereja, dibawa dibimbing di gereja. Ada di dalam gereja guru, dia ngajar. Dia ngajar, ada guru dia ngajar. Nabi ada yang suka tegur. Tapi di sini ada gembala. Gembala ini yang tukang rambut. Gembala ini ada tukang rambut. Maka itu jadi gembala itu bukan gampang. Kalau bukan pilihan Allah, lari. Gembala ini yang tukang rambut. Ya, tukang memperhatikan. Maka itu dikatakan, kita lihat sebentar. Ya, ada gembala yang baik. Gembala agung. Tuhan Yesus adalah gembala. Itu kata Raja Daud. Karena Raja Daud juga dipilih jadi gembala. Karena Tuhan tahu hatinya, dia bisa jadi gembala, dipilih. Nah, kita belajar. Kenapa kok Petrus yang diomongi sampai 3 kali? Coba kita mengerti sedikit. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus lolos dari padang gurun selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus turun ke Galilea, terus jalan terus melihat siapa? Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, mereka sedang menjala ikan. Mereka sedang menjala ikan. Tuhan bilang, Petrus, ikut aku. Petrus ikut, tinggalkan semua. Pertama kali itu bagus, dia tinggalkan semua.
Perahunya, jala-jalanya, maksudnya kerjaannya, dia tinggalkan dan dia ikut Yesus. Dan Yesus katakan, sekarang kamu bukan menjadi penjala ikan lagi, tetapi menjadi penjala manusia. Yesus jalan, diikuti terus sama Petrus. Jalan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat itu luar biasa. Petrus lihat dengan mata kepala. Wih, hebatnya Tuhan Yesus ya. Bartimius saja yang buta dipegang saja macam begitu sembuh. Ya. Lazarus saja yang sudah mati 4 hari bangkit. Banyak lagi yang kerasukan setan semua di situ sembuh. Petrus lihat. Ya, tapi kita melihat pada waktu Tuhan Yesus sudah mau ditangkap. Nah, di situ Petrus mulai balai kucing, mulai balelo. Ya, mulai balelo. Dan Tuhan tahu ini Petrus ini. Hatinya tidak tetap. Hanya mau ikut Tuhan pada waktu lihat wah. Tapi waktu lihat Tuhan sudah mulai ditangkap, dia mulai tinggalkan. Dia tidak percaya. Sampai Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau sudah menyangkal saya. Tuhan tahu bahwa Petrus itu tukang menyangkal. Mungkin kita ada di sini tukang menyangkal Tuhan. Ya, saya percaya tidak. Tuhan tahu. Dan kita melihat lagi bahwa Petrus, ya, dia pada waktu lihat Tuhan Yesus sudah mati. Ya, dia sudah tidak percaya lagi. Dia lari kembali lagi ke dalam dunia. Untuk apa dia bilang ikut Yesus yang mati ini. Sehingga pada waktu itu kita melihat. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama. Yohanes 21 ayat pertama tolong juga dikeluarkan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Pada waktu itu Tuhan Yesus terakhir kali dia datang menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natalia dan Kana yang di Galilea, anak-anak Sibedeus dan 2 orang muridnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sampai di sini dulu. Kita melihat dia kan mengikuti Yesus. Artinya dia sudah meninggalkan kehidupan dia yang lama. Dulu sebagai penjala ikan. Dia udah tinggalkan semua. Tapi pada waktu itu dia lihat Tuhan Yesus, ikut dia. Tapi dia lihat Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Wah, sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa saya ikut kepada Tuhan Yesus? Karena iman dia seperti begitu, tukang menyangkal. Dia kembali. Ya, kembali ke dunia lagi. Nah, inilah Bapak Ibu. Tapi waktu dia kembali ke dunia, Tuhan Yesus datang menampakkan diri di Galilea. Di situ lihat mereka sedang menangkap ikan. Mereka ajak teman-temannya, ayo kembali lagi tangkap ikan. Kalau yang dulu kita sudah ikut Yesus, kita sudah tinggalkan semua, sekarang mulai balai kucing, kembali lagi. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu mereka kembali, Petrus itu jago jala ikan. Semalam-malam mereka tidak dapat apa-apa. Ini satu kesimpulan yang Tuhan bukakan kepada saya. Kita yang sudah mengikuti Tuhan, sudah melihat pertolongan Tuhan, sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi pada waktu akhirnya, Tuhan izinkan kita masuk dulu di dalam pengolahan, masuk dulu di dalam pergumulan. Kita tidak melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat kepada kita. Kita sudah mulai balik kucing. Sudah tidak mau lagi tinggalkan Tuhan. Seperti
Jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Pertama kali ikut Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Wah, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Melihat lagi puji Tuhan yang tidak pernah saya pikir, dengar ada dalam hati. Oh, puji Tuhan. Tapi sudah lama kita sudah lihat, tidak ada lihat lagi, atau sudah mulai balik kucing. Atau mungkin kita ikut Tuhan, kita melihat mujizat terus. Tuhan sudah bawakan di dalam kehidupan kita, sudah enak. Kita sudah tidak mau lagi, kita balik kucing. Sudah kembali lagi kepada dunia. Untuk apa ikut Tuhan dan lain-lain. Tapi kita belajar di sini. Ya. Semalam-malam Petrus jala ikan tidak dapat apa-apa. Jadi Tuhan bukakan kepada saya. Orang yang sudah ikut Tuhan, melihat pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat. Dan akhirnya dia sudah tidak mau lagi seperti dulu. Dia kembali dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Seperti Petrus ini. Semalam-malam dia jala ikan tidak dapat apa-apa. Wah, itu rema sekali ya. Tuhan bilang, kalau kamu sudah ikut aku, kamu sudah jalan, dan kamu sudah menemukan, habis itu kamu langsung balik kucing kembali ke dalam dunia lagi seperti dulu. Ingat, semalam-malam apa yang kau lakukan kau tidak dapat. Bahkan di dalam Yeremia 17 ayat 13, meninggalkan sumber air kehidupan. Tuhan katakan, aku akan izinkan engkau dipermalukan. Perhatikan ya, jemaat Tuhan ya, minta Tuhan bukakan. Tuhan bukakan. Selama pelayanan saya sebagai gembala, ya 25 tahun, saya melihat pertama kali Tuhan buat mujizat, ya bisa mengambil ini gereja. Ini mujizat ini. Pertama kali Tuhan membuat saya mujizat. Saya tidak pegang uang. Saya bisa berangkat ke Israel selama 1 bulan. Tuhan izinkan saya ke Israel. Tuhan izin saya ke Roma dan lain-lain. Itu kan mujizat. Pertama kali saya melayani Tuhan. Tuhan bisa kirimkan orang untuk datang kepada saya. Pak Herman, woyau fungsian keni. Maksudnya apa? Saya mau datang mempersembahkan engkau sebuah mobil. Itu kan mujizat. Dan mobil itu saya ambil jual untuk teruskan bangun. Pertama kali saya ikut Tuhan, saya tidak punya kendaraan. Tuhan izinkan seseorang datang, bawa sama saya mobil Soluna. Pak Herman ini, ya, kendaraan ini. Itu kan saya lihat mujizat. Tapi kan saya jalan terus, saya lihat mujizat. Ada mujizat tidak terjadi. Tetapi saya tetap jalan. Ada mujizat dan tidak ada mujizat, saya tetap jalan. Tetapi Petrus ini, lihat Tuhan Yesus sudah mati. Ya, dia pikir sudah tidak ada harapan lagi. Dia tinggalkan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya teringat dulu, ada satu orang baru ketemu Yesus. Ya, ikut Yesus. Yesus bisa datang titipkan dia uang 5 juta. Masukkan di dia punya bank. Uang 5 juta. Itu kan mujizat itu. Mana ada tiba-tiba bisa salah pembukuan langsung masuk di rekening dia 5 juta. Itu mujizat. Ya. Banyak lagi di dalam keluarga itu disampaikan mujizat-mujizat. Ini bukan tembak kiri, tembak kanan. Tapi ini mengingatkan. Karena ada lanjutan panjang. Kita sudah melihat mujizat. Tapi kadang lihat seperti itu, mungkin sudah ada di pertolongan banyak, kita sudah balik kucing. Tapi kita lihat Petrus, dia balik kucing. Dia kembali lagi menjala ikan. Tapi kita melihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan ya di dalam ayat keempat tadi, Matius 21 ayat 4. Saya boleh baca dulu di dalam ayat ketiga. Kata Simon Petrus, tolong dikeluarkan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau.
Dia ajak murid-muridnya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Tidak disertai Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya. "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya, saya lihat waktu pagi di panti di situ saudara Tiffany bikin roster. Si A akan membawa ke panti ini lauk pauk. Iya ya, betul ya, lauk pauk. "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Memang tidak ada. Tapi Tuhan Yesus terus lanjut. Ya, tidak ada. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka semalam-malam, Petrus itu jago loh, ya, tangkap ikan. Memang pelaut memang. Tapi kita melihat karena Tuhan yang suruh, sebenarnya dia bisa membantah. "Tuhan, semalam-malam saya sudah keliling loh semua ini. Kamu ini siapa? Saya ini anak tanah sini. Laut ini saya sudah kuasai." Tapi disinilah kita melihat waktu Tuhan suruh, tebarlah. Dan saat itu juga dia tebar. Dan kita melihat di sini, ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lanjut, ya. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Biasa pelaut, buka baju terus. Jarang pelaut itu pakai jas. Tidak pernah di laut dia pakai jas. Dia tidak pernah berpakaian. Senantiasa pelaut itu buka baju. Tapi Petrus ini dia sadar, itu Tuhan. Dia ambil baju dia pakai. Masa kita ketemu Tuhan sambil buka baju? Betul kan? Tapi kita lihat Petrus. Dan disitulah dia lompat ke air. Dan disitu mereka mulai angkat itu ikan. Ada 156 ekor ikan besar-besar. Bapak Ibu, coba renungkan baik-baik ya di dalam kehidupan kita. Petrus sudah lari dari Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan datang kembali kepada dia. "Ayo Petrus." Ya, "Tuhan, saya sudah tidak semalam-malam." Tapi Tuhan bilang tebar. Maka itu Petrus ikut lagi. Memang Petrus ini tukang menyangkal Tuhan. Petrus ini tukang meninggalkan Tuhan. Maka itu kita yang ada di sini. Kalau kita menjadi Petrus yang belum bertobat, bertobatlah. Kalau kita ini menjadi Petrus yang belum bertobat, bertobatlah. Supaya jangan kita menyangkal Tuhan lagi. Jangan kita tinggalkan Tuhan lagi. Karena melihat, oh ini sudah tidak ada pertolongan, atau ini sudah ada pertolongan, kita mulai tinggalkan. Ini kita perlu dapat kesadaran. Ya. Karena risikonya, orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan. Yeremia 17 ayat 13, tolong. Yeremia 17 ayat 13. Ya, pengharapan Israel itu Tuhan. Pengharapan kita itu Tuhan, Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa, pengharapan kita itu Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau ini huruf besar. Ya, Petrus meninggalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sudah meninggal, sudah mati, dia tinggalkan sudah. Akan menjadi malu, diizinkan menjadi malu. Pak, kok saya belum malu sekarang? Ada waktu. Ya, menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan
sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tolong Bapak Ibu, ini kebenaran ini perlu betul-betul kita renungkan. Dan sekarang kita berusaha periksa diri. Kita ini ada di dalam posisi mana? Apa kita ini sudah meninggalkan Tuhan? Sudah jauh? Oh tidak Pak, saya masih tetap Tuhan kok. Saya percaya kok, saya masih sembahyang kok. Saya masih baca firman kok, segalanya semua. Ya. Tetapi Tuhan bilang di dalam Keluaran 23 ayat 25. Kita datang kepada Tuhan, kita cari kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan roti makanan kita. Dia akan memberkati. Minuman kita diberkati. Bahkan penyakit itu dijauhkan daripada kita. Di dalam ibadah. Itu penting sekali. Karena apa? Di dalam ibadah ini ada nasihat-nasihat, ada teguran-teguran. Maka itu saya katakan tadi, saya rencana hari Minggu ini saya pray. Bukan gerejanya pray, saya mau duduk. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau harus memberikan kekuatan terus kepada jemaat. Menyemangati mereka, menasihati mereka, menegur mereka. Mereka mau of tidak itu terserah. Yang penting engkau sampaikan. Jeripayamu tidak sia-sia. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan kita melihat. Maka itu karena Tuhan tahu bahwa Petrus ini orang yang suka menyangkal Tuhan. Tapi dia sudah dipilih sama Tuhan. Petrus, aku akan jadikan engkau gembala. Ya. Maka itu Tuhan berbicara. Ini jiwa-jiwa sudah dimenangkan semua. Pergilah jadikan bangsa ini. Kan butuh ada penggembalaan, butuh ada gembala. Gembalakanlah, gembalakanlah, gembalakanlah. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya, sorry. Di dalam Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah Yesus itu kengangguran? Ketiga kali berbicara. Karena dia tahu ini orang ini akan balelo. Diingatkan terus. Kan banyak orang mengatakan, apa kau kekasihi Tuhan? Oh saya mengasihi. Saya tidak akan tinggalkan dia, segalanya semua. Tapi terus Yesus berbicara, apakah engkau mengasihi aku? Apakah sedih hati Petrus? Ya. Berkatalah untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Segala sesuatu. Tahu. Petrus bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku ini tukang balik kucing. Kau tahu. Kau tahu bahwa saya ini suka menyangkal engkau. Sebelum ayam berkokok ketiga kali, kau tahu bahwa saya akan menyangkal engkau. Tuhan bilang, tahu, kau tahu. Tetapi apa yang dikatakan, engkau tahu ya bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Petrus diangkat sebagai gembala. Ya, memang seorang gembala dah gampang. Kalau bukan pilihan itu tidak mungkin. Maka itu ada gembala. Ya, gembala agung. Ada gembala, wakil gembala yang ada di dalam dunia. Dia adalah wakilnya Tuhan. Di rumah itu juga ada gembala. Ya. Gembala yaitu orang tua. Gembala. Nah, kembali lagi. Yesus sebagai gembala agung. Memang dia sudah dipilih oleh Allah untuk datang ke dunia. Sudah dipilih. Maka itu Raja Daud mengatakan, ya, Yesus itu adalah gembala yang baik di dalam Mazmur 23. Yesus itu adalah gembala yang baik. Karena dia ini sudah dipilih sama Allah. Siap, yang kaya siap jadi miskin. Dia miskin, kita yang miskin siap jadi kaya. Sudah dipilih. Jadi Yesus adalah gembala agung. Dan di dalam dunia itu ada gembala
sidang. Itu gembala sidang bukan hanya dicopot-copot saja. Copot, engkau jadi gembala, engkau jadi gembala. Karena mungkin saat ini engkau susah, engkau bangkrut, tidak ada kerja, engkau jadi gembala. Oh tidak. Ya. Gembala yang dipilih sama Tuhan, Tuhan tahu. Oh orang ini bisa dipakai. Anaknya Isai dari 8. Kenapa bukan 7 yang ganteng-ganteng itu yang dipilih? Kenapa Daud? Karena Tuhan lihat hatinya. Wah ini Daud ini bisa dipakai jadi gembala. Petrus ini juga, tapi perlu diingatkan. Ada gembala. Nah di rumah juga ada gembala. Siapa gembala? Yaitu orang tua. Orang tua. Tidak semua jadi gembala. Ingat Matius 128 ayat 4. Ya. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi Matius 128 ayat 4, laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau dia mau jadi gembala sebagai suami yang baik, dia harus betul-betul takut akan Tuhan. Dia takut akan turun ayat ketiga. Istrinya. Turun kepada anak-anaknya, turun kepada cucunya. Tapi kalau di dalam satu rumah tangga, suami yang tidak takut sama Tuhan dikatakan, engkau juga gembala, engkau juga gembala. Tidak. Sebab dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Pak, bagaimana cara melihat sebagai suami yang takut akan Tuhan? Itu adalah gembala. Kamu lihat dari buahnya. Pohon itu dilihat dari buahnya. Kalau buahnya benar, itu benar. Tapi kalau pohon dilihat dari buahnya, buahnya tidak benar, dia bukan pohon yang benar. Saya beberapa saat yang lalu, ini kelapa yang ada di sebelah kiri. Itu satu pohon itu semua kopior. Wah, saya bilang hebat ini pohonnya. Ini di sini ada 27 pohon kelapa. Macam-macam isinya. Ada yang kopior, ada yang manis sekali, ada macam-macam. Ya. Padahal dia kelapa. Maka itu kan dilihat dari buahnya. Kita mau beli ikan. Mau cari tahu ikan itu bagus. Lihat matanya. Kalau matanya sudah kabur, sudah tidak bagus, tidak bisa dimakan. Saya bersyukur 1 bulan yang lalu saya pergi ke Probolinggo. Pada waktu saya pergi ke Probolinggo, saya beli ikan yang datang dari Ambon, Dobo. Mereka pergi pancing di sana semua, habis itu bawa ke Probolinggo, dimasukkan di Kostorit dan diekspor ke Hong Kong, ekspor ke Jepang, ekspor ke mana-mana. Dan pada waktu itu berangkat dari sini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kau ketemukan saya orang yang menjual ikan yang baik hati. Kalau bisa Tuhan, tidak usah bayar. Saya bilang. Kan aneh-aneh kalau kita berdoa. Lo pernah lo? Saya pergi ke sana. Saya hanya punya iman. Pada waktu saya pergi ke sana, saya bilang Tuhan kalau bisa ketemu orang yang kasih ikan ini tapi tidak usah bayar. Tertawa mereka. Ada istri saya di situ, ada saudara Alfred. Waduh ini aneh katanya. Benar. Saya masuk di situ, saya beli itu ikan, berapa semua? Wis, tidak usah bayar, dibawa pulang. Lo benar ini. Ini dah bohong, swear. Saya berdoa. Dan barusan ini saya berdoa sama Tuhan. Kau tolong ketemukan kepada saya orang yang baik agar supaya dia kasih sama saya ikan ini yang bagus. Pada waktu saya pilih di situ, karena sebelumnya saya dapatkan ikan tenggiri. Dia bilang ini bagus, ternyata ikan dimakan bau busuk semua. Ya, itu padahal dari Ambon. Kau tolong Tuhan. Pada waktu saya pergi barusan ini, itu orang lihat dia datang. Kepalanya yang datang, bosnya yang datang. Dia lihat ini. Pak, siapa ya Bapak? Saya pendeta, saya musuh. Oh musuh. Oke. Dia langsung lihat, oh ini beca. Coba kamu lihat di sana dulu. Itu punya Alung. Alung coba panggil sendiri. Coba dilihat dulu. Itu bosnya sendiri.
Dia lihat ini, oh kasih, wah saya coba lihat, ini ikan, yang ini beca. Benar, semua yang dia kasih tunjuk ke beca. Beca artinya tidak enak. Ini sudah busuk matanya. Dia bilang ini, dia kasih, Bapak boleh makan ini. Musuh boleh makan ini. Benar, saya makan itu ikan, waduh rasanya luar biasa. Lihat matanya. Kalau matanya yang sudah tidak benar, itu ikan pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Sebagai seorang gembala, ya, yang Tuhan sudah pilihkan, Tuhan tahu. Ada gembala agung, ada gembala yang ada di dalam dunia. Ya. Itu ada juga gembala di rumah. Gembala yang ada di dunia. Kita lihat Yohanes 10. Ya, kita lihat Yohanes 10, gembala yang ada di dalam dunia. Ya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Ini kok tidak keluar ya? Coba ini Andre. Ya. Yohanes 10 ayat ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. 14. Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan daripada kandang ini. Domba-domba itu harus kau tuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Nah, ada dua. Ada gembala yang benar, gembala yang baik. Gembala yang baik itu dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tapi juga ada gembala upahan. Nanti kita kupaskan dulu gembala upahan nanti sebentar. Sekarang gembala yang baik. Kita ingat Tuhan Yesus. Ya, dia telah mati. Dan selesai apa yang dia katakan. Dia bukan berikan siapa apa-apa kepada ini, nyawanya yang diberikan. Nyawa, dia berikan nyawa. Minggu lalu saya ada khotbah. Ya. Dia memberikan nyawa kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada umatnya. Dia berikan, maka itu dia mati di kayu salib. Ya, dia memberikan nyawanya. Itu gembala. Bagaimana kalau kita sudah pengikut Tuhan? Kita juga memberikan nyawa apa tidak? Saya membaca dan jam 2 pagi saya renungkan ya tentang gembala. Apakah saya ini gembala upahan? Saya tanya diri saya. Saya ini gembala upahan? Kalau upahan hanya yang saya cari duit. Domba-domba ada apa-apa saya masa bodoh. Saya lari karena itu bukan domba saya, itu bukan tugas saya, karena saya gembala upahan. Itu gembala upahan, itu tidak ada tempat di kerajaan surga dan Tuhan tidak mau. Tetapi saya merenungkan apakah saya ini sebagai gembala yang senantiasa mempertaruhkan hidup saya, nyawa saya kepada domba-domba. Saya merenungkan. Selama 20 sekian tahun saya jadi gembala. Dan Tuhan suruh, saya tanya kepada Bapak Ibu, yang Tuhan percayakan digembalakan. Bagaimana di dalam pelayanan? Selama Bapak Ibu ada di sini, selama saya membimbing Bapak Ibu, selama saya
melayani Bapak Ibu, apakah benar-benar saya pertaruhkan betul-betul apa tidak? Ya, kalau saya upahan saya masa bodoh. Tapi apakah saya ini pertaruhkan? Coba kita renungkan baik-baik. Mulai dari Kesia terus, mulai deretan istri saya terus, mulai dari Ibu Melani terus, mulai dari Alek terus, mulai dari Pak Daniel terus. Saya juga tidak mau saya salah. Kalau saya sebagai gembala upahan, lebih baik tidak usah. Tapi saya ingat, tidak semua yang mau mendengar, yang mau menerima nasihat dan lain-lain, itu di situ saya sutnya. Orang dunia bilang sutnya untuk dombanya. Saya pertaruhkan. Seperti yang mana saat ini Tuhan sudah percayakan untuk melayani lagi. Naik tingkat tinggi lagi. Memberikan makan orang-orang lemah. Saya pertaruhkan hidup saya ini. Saya pertaruhkan semua hidup saya. Dalam melayani itu kan butuh uang. Saya pertaruhkan apa yang ada sama saya, apa yang kami punya, apa anak-anak kami yang dapat semua saya pertaruhkan. Si orang gembala lakukan ini. Saya senantiasa kemarin Kesia pergi foto, guys, foto, pulang dapat uang, ya kasih ya panti, ya perpuluhan jalan ya. Itu aksi peduli kasih ya. Andre, kamu minggu ini dapat apa? Dapat ini, kasih ya. Bayar ini ya, semua bayar. Saya pertaruhkan, hidup kami pertaruhkan. Untuk siapa? Untuk domba-domba. Untuk domba-domba. Pertaruhkan. Gembala yang benar. Saya tidak bilang saya benar. Saya masih banyak kekurangan. Tetapi gembala yang benar, dia senantiasa memperhatikan domba-dombanya. Coba kita lihat di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Itu perikop. Ya, apakah kita juga sekarang jadi gembala yang baik di dalam rumah tangga kita? Tadi saya berbicara dengan Pak Toga Sirait. Tidak gampang itu Pak. Itu gembala itu pilihan. Maka itu suara gembala itu penting sekali. Tapi harus kita lihat gembala yang benar dulu. Jangan gembala upahan. Pagi-pagi jam 5 saya ketemu di sini. Kita berbicara. Tapi di sini dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Itu kata-kata dari Raja Daud. Karena dia pernah mengalami bagaimana Tuhan itu yang begitu luar biasa. Kalau kita adalah gembala yang baik, dikatakan di sini Raja Daud, Tuhan adalah ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, ya takkan kekurangan aku. Memang, kalau kita itu mengikuti Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan menjanjikan takkan kekurangan apapun. Artinya apa? Ini hatinya merasa puas terus. Tidak pernah memikirkan dunia lagi. Yang kita pikir terus pikiran Kristus, pikiran Kristus. Dan damai sejahtera itu terus turun dalam hidup kita. Jadi sudah tidak ada berpikir lagi ini gimana, khawatir ini, takut ini, sudah jalan saja. Tidak pernah merasakan ini bagaimana besok, bagaimana lusa dan lain-lain segala semua. Takkan kekurangan apapun. Tadi pagi juga jam 5 saya sempat sharing dengan saya punya guru. Saya bilang ini kalau ini dia bilang Bro ini anugerah dia bilang. Tuhan adalah gembala takkan kekurangan kalau kita sudah merasakan di dalam hati kita sudah tidak ada kekurangan lagi.
Hati senantiasa damai, beban-beban sudah terangkat. Karena apa? Kita melekat sama Tuhan. Itu anugerah. Berapa banyak orang dunia ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan. Bagaimana ke depan ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Tapi kalau kita ini sudah ikut Yesus, ya, sudah tidak pernah berpikir lagi bagaimana ini kehidupan. Mungkin hari itu kita butuh, hari itu Tuhan cukupkan. Mungkin hari itu kita butuh, hari itu Tuhan cukup. Tapi yang paling penting, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan. Takkan kekurangan suatu apapun. Saya berpikir, iya ya, itu anugerah Brur. Brur jadi gembala bagaimana? Ya, saya tidak pernah memikirkan bagaimana ke depan saya. Saya tidak pernah memikirkan. Saya tidak memikirkan bagaimana hari ini. Ada yang saya pakai apa tidak. Saya tidak pernah memikirkan. Yang penting ada semua untuk memuliakan nama Tuhan. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak memikirkan diri lagi. Maka itu ada hikmat dari Tuhan. Ada hikmat dari dunia. Kita belajar Amsal sekarang. Kalau hikmat dari Tuhan itu lain. Ketulusan, kemurnian, kelemah lembutan, keikhlasan itu semua dia berikan. Tapi kalau hikmat daripada dunia, yang kita berpikir kita, atau bahasa lain egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kalau hikmat daripada dunia, tidak suka berdamai, hanya suka bertengkar saja terus, itu dunia. Tapi disinilah, kalau kita sungguh-sungguh ya mengikuti gembala yang benar seperti apa yang dikatakan Raja Daud. Coba Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Ya. Yohanes 10 ayat ke-10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi jangan kita ikut itu dunia. Jangan kita ikut itu iblis. Dia hanya datang membinasakan kita. Tapi Tuhan bilang, aku huruf besar datang membawa kehidupan untuk ke depan, membawa kelimpahan. Maka itu Bapak Ibu pegang ini. Kembali lagi tadi di dalam Mazmur 23. Ya. Tak akan kekurangan. Coba bagaimana sekarang di dalam kehidupan kita. Kita coba sama-sama introspeksi. Kita sama-sama memeriksa diri. Ya, kami tidak berkelebihan. Kami hidup ini cukup. Barusan ini saya tanya kepada anak-anak saya. Karena yang mana pada waktu itu proyektor yang saya katakan. Kau harus tanya kepada orang ini, anak ini. Jangan sampai boleh ambil barangnya. Tanya kepada dia, ini barang kamu ada kepada kami. Ya, bagaimana? Kesia WA sebenarnya dia tidak jawab. Sudah 10 hari baru dia jawab. Hahaha, dia bilang. Saya tidak tahu. Saya pikir sudah ada di tempat saya. Itu saja. Jadi Kesia bilang, tidak, ini barang ada di tempat saya. Ya. Hahaha. Loh Kesia bilang gimana, saya harus antar kemana? Dia tidak jawab. Tapi Kesia bilang, kalau engkau tidak pakai, wes tak pakai di gereja. Sakarapmu. Dia tidak pernah membutuhkan seperti kayak gini. Ini orang-orang. Bahkan saya tanya, Kes bagaimana? Orang ini kaya tuh. Papa, ini anaknya dokter. Papanya dokter, mamanya dokter. Anaknya sedang kerja bagian jual-jual rumah. Satu kuliah dengan Kesia. Tapi mereka tidak pernah mengindahkan. Ini barang-barang yang dipercayakan. Hahaha, dah perlu. Maka itu firman Tuhan bilang, harta daripada orang dunia, harta dari orang fasik turun kepada kita. Jadi Kesia bilang, tolong, ini barang saya harus antar kemana? Kalau tidak, saya pakai di gereja. Sampai sekarang dia tidak jawab. Terus, ya sudah, yang penting ada ini barang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan kalau kita mengikuti Tuhan, dikatakan takkan kekurangan apapun. Ayatnya yang kedua. Ya. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa arti itu? Membaringkan aku ke rumput yang hijau. Kalau kita mengikuti Tuhan, mengikuti Gembala Agung, ya, hidup kita ini dibawakan enak. Kalau kita pergi di ke wisata atau pergi kemana refreshing, ada rumput-rumput hijau bagus. Kita bukakan tikar di situ sambil makan kan enak. Tidur-tiduran apalagi ada di bawah pohon rindang enak. Sama juga begitu. Kalau kita ikut Tuhan, ya, Tuhan senantiasa membawakan kepada kita ke padang rumput yang hijau. Artinya apa? Tenang ini hidup. Tidur itu enak. Saya ingat satu saat Pak Yuli diantar kepada istrinya, Bu Retno, untuk datang. Dan pada waktu itu Pak Yuli ada di luar sambil balik kepala gini. Saya bilang, Pak Yuli, kamu masuk ke dalam gereja, kamu tidur di mimbar. Mungkin Tuhan bicara sama kamu, saya bilang. Dia datang di sini, dia langsung tidur. Dia bilang, waduh Pak enak tidur di sini. Daripada tidur di kursi sana, gini panas lagi. Tidur di sini, saya bilang. Dia tidur di sini. Saya bilang, mungkin waktu kau tidur Tuhan datang bicara sama kamu, enak ya. Ya kalau kita ikut Tuhan enak. Tuhan bawakan kepada kita ke tempat yang enak. Kita bisa tidur enak, nyenyak dan lain-lain. Bahkan dia katakan dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ya, Tuhan bimbing, ada damai terus, ada damai terus, ada damai. Nah, coba kita periksa. Dalam kita mengiringi Tuhan, ya, apakah kita ini sudah dibawa sama Tuhan? Hati yang damai, tidur pikirannya kosong, enak tidur bangun pagi semangat, tengah malam Tuhan bilang bangun berdoa, tidak ada beban-beban. Ini padang rumput yang hijau. Dia membimbing kepada kita ke tempat air yang tenang. Tuhan senantiasa membimbing kita, membawa kepada kita ke tempat air yang tenang. Maka itu si orang gembala, dia harus betul-betul gembala yang memperhatikan dombanya, membimbing kepada domba-dombanya ini. Itu penting sekali. Bapak Ibu, berapa saat yang lalu saya sedih hati. Ini pasti, bukan tidak pasti. Saya mendengar seseorang berkata kepada saya, Pak, saya ketemu Bapak punya jemaat. Di mana? Dia ada di warung. Jam 11 malam. Pada waktu itu saya ada di warung. Saya datang di situ. Tapi saya tidak mau mampir. Saya lihat Bapak punya jemaat itu. Dia lagi jalan dengan laki-laki badan jempal. Duduk di warung. Sambil minum ronde. Sambil minum jahe telur. Nah, pada waktu dia duduk di situ selesai, oke. Besok persis lagi saya ketemu lagi orang itu ada di situ. Hari ketiga lagi saya ketemu orang itu ada di situ lagi. Jam berapa Pak? Jam 11 malam. Karena persis orang itu rumahnya kan dia harus lewat ke situ. Jam 11 malam saya harus ketemu dia. Saya penasaran. Saya tunggu dia pulang dulu. Saya tanya kepada penjual ronde ini. Di warung kecil, cuma di situ banyak orang ada di situ. Saya tanya, kamu tahu ya ini orang ini? Ya tahu Pak, orang ini kan begini dan begini. Itu sudah 1 tahun yang lalu dia udah bercerai. Hah? Sudah bercerai 1 tahun yang lalu? Iya, 1 tahun yang lalu. Jadi sekarang dia sendiri bersama anaknya. Suaminya sendiri sudah bercerai. Aduh, saya dengar itu saya susah. Karena apa? Orang ini saya yang selamatkan
Tuhan pakai saya menyelamatkan mereka. Saya baptis mereka, saya bimbing mereka segalanya semua. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, saya angkat telepon. Saya telepon sama dia. Halo, dia bilang. Tapi dia, aduh, apa kabar? Dia bilang. Saya bilang, saya tolong tanya, saya to the point. Apakah kamu, ini ada orang ketemu kamu ada di warung. Dengan laki-laki badan dempal, ganti-ganti laki-laki segala semua. Kamu dengan pakaian gini-gini, ini orang ketemu sama kamu, betul. Ya tidak, dia bilang, saya pergi dengan teman bisnis dan lain-lain. Plek, singkat cerita. Ya, saya bilang, saya tolong tanya. Apakah kamu sudah pisah? Segala semua. Pertama masih hahaha. Saya bilang, kamu jelaskan. Ini saya berbicara karena kamu ini adalah domba. Kamu ini bukan sini punya tempat, kamu ini orang jauh. Kamu tidak ada siapa-siapa, kamu hanya punya Tuhan. Dan dia mulai cerita. Ya benar, sudah 1 tahun lebih saya berpisah. Kenapa kamu harus seperti begini? Ya, dia bilang, tingkah laku suami, tingkah laku dan keadaan seperti ini, saya sudah tidak kuat lagi. Dan semua ambil keputusan, ya pecah. Jadi sekarang kami sudah pecah. Kau masih ke gereja tidak? Dia mulai sebut nama gereja. Saya bilang, kembali kamu. Saya mau berbicara kepada dia. Ayo kamu kembali. Ya. Dia bilang, nanti dulu, dia bilang gini. Saya bilang, kalau kau tidak mau ketemu saya, nanti saya dengan istri saya tunggu di warung itu. Jam 11 malam kami sudah mulai duduk, atau jam 9 malam kami sudah mulai duduk. Jangan. Tapi kalau kamu tidak mau kembali, tidak mau datang ketemu saya akan bersama-sama istri saya pergi ke tempat kamu. Jangan. Ayo kamu berbicara. Dan dia berbicara. Sudah 1 tahun lebih pisah. Ya. Surat sudah resmi. Dan dia cerita. Aduh, saya bilang, kenapa kamu harus seperti ini? Saya bilang, ya, dah kuat. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini Tuhan? Ya Tuhan bilang, orang ini dulu ada Tuhan. Tapi pada waktu dia keluar dari sini kan dia berontak Bapak Ibu. Tuhan bilang dia berontak. Orang yang berontak tidak berkenan sama Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 30 ayat 1-2. Celakalah orang yang berontak. Kita ingat dalam Alkitab. Korah, Datan dan Abiram. Coba kita lihat. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Mereka berontak. Tuhan bilang, saya bilang, Tuhan kenapa bisa begini? Karena mereka berontak. Waktu mereka berontak, itu roh Tuhan itu keluar daripada mereka. Sekali lagi, waktu mereka berontak, Tuhan kan tidak mau pemberontakan ada. Roh Tuhan itu keluar dari mereka. Jadi mereka jalan ini bukan disertai Tuhan lagi dengan kekuatan mereka. Waktu ketemu masalah-masalah, Tuhan ingatkan kepada saya semua seperti diajar. Waktu diingatkan, waktu dah ketemu masalah segala semua, dia tidak kuat. Dia kena mengandalkan kekuatan. Ya, karena roh Tuhan, Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Sehingga ada masalah, ngamuk. Ada masalah, ngamuk. Ada masalah, ngamuk. Kalau kita jemaat Tuhan yang saat ini, Tuhan kan mengajarkan ucapan syukur, ucap syukur. Tapi kalau sudah ada masalah, ngamuk. Dari pagi ngamuk, sampai malam ngamuk, siang ngamuk, setiap hari ngamuk. Itu berarti Tuhan sudah tinggalkan kita. Dia sudah tidak kuat. Dia sudah tidak kuat. Kenapa tidak kuat Bapak Ibu? Karena roh Tuhan. Maka itu waktu kesulitan dan lain-lain. Tidak ada yang menggembalakan mereka. Mungkin ada yang menggembalakan tapi roh Tuhan sudah tidak ada, dibicarakan sudah tidak mau. Cerai! Jadi
Dan kita melihat sekarang, jadinya apa? Saya bilang, Tuhan, saya dapat ini Tuhan. Kasihan dia ini Tuhan. Tolong Tuhan bagaimana? Kembalikan, angkat dari lumpur-lumpur dosa kembali lagi. Itu tugas. Ya. Tapi kita melihat karena apa? Karena ada roh pemberontakan. Ya. Tentang pengembalaan. Saya bertanya, saya angkat telepon langsung kepada gembalanya. Om atau Pak atau Bu, tahu bahwa ini sudah bercerai? Ya, kami dengar-dengar bahwa ini sudah cerai. Loh, ya kami dengar-dengar bahwa ini sudah cerai. Loh, ini udah 1 tahun lebih loh. Masa baru dengar-dengar? Ya kami dengar. Ya tapi kami mau bisa berbuat apa? Ya. Tapi kalau gembala yang benar, dia membimbing domba-domba ke dalam jalan yang benar. Dia bawa jiwanya tidak lagi susah, dia kuatkan, dia semangatkan. Dia berikan jalan keluar. Saya senantiasa selama melayani 20 sekian tahun. Ada orang yang sedikit mau cerai datang, mau cerai. Saya bilang, kenapa? Ada apa mau bercerai? Kena kesulitan, keuangan. Untuk apa? Untuk anak-anak sekolah dan lain-lain. Ya sudahlah, kamu kerjakan ini adalah jalan keluar. Jangan bercerai. Cerai itu terjun langsung. Tidak ada satupun orang yang bisa memisahkan kita selain dari kematian. Jangan, tidak boleh. Ada gembala yang bisa menasihati, gembala yang diurapi. Oke, kasih jalan keluar. Habis itu apa lagi? Ya uang sekolah belum bayar sekian gini-gini. Oke, baik. Kita berusaha dalam kekurangan. Ya, datang kita kasih. Ini uang, bayar uang sekolah ya. Padahal sendiri kita ini kekurangan. Tapi gembala yang benar itu nyawa dia berikan. Sudah jangan berkelahi. Datang lagi, tukaran lagi. Kasih tahu lagi, diajarkan lagi, diberikan solusi lagi, dibantukan lagi, disemangati lagi. Nanti 2-3 bulan tukaran lagi, dikasih kau ingat lagi. Terus ada orang sampai 10-15 kali datang kepada saya. Yang mau berbicara hanya cerai. Jangan. Dan kita melihat orang ini juga sama seperti itu. Masalah ini. Tapi waktu dia berontak, dia lari, sudah tidak bisa lagi. Tapi sebelumnya dari dulu mau cerai. Maka itu butuh sekali si orang gembala. Ya. Kalau gembala yang benar, nyawa pun dia pasang untuk anak-anaknya. Tapi kita melihat hancur. Saya khotbah tentang gembala. Saya khotbah tentang perceraian. Tidak satu kebetulan tadi malam, kurang lebih jam 9 malam, tiba-tiba saya diingatkan seseorang. Saya sudah lama tidak pernah menghubungi dia. Pada waktu saya menghubungi dia, mohon maaf, saya ajak ngobrol dengan dia. Mana mamamu? Dia bilang, mama saya sekarang ada di sini. Ya, loh kenapa kok udah tinggal dengan kamu? Wah, mama itu gini. Ya udah bisa lah. Kamu jadi anak, bagaimanapun mama keras, kamu harus bisa membawai dia. Kamu harus tuntun dia. Memang keras gini, selesai. Oke, bicara sama mamanya. Kedua, bukan saya bicara sama mamanya, itu tadi bicara tentang mamanya. Yang kedua saya tanya, mana adikmu? Mereka ada berdua kakak beradik. Mana adikmu yang perempuan? Adik saya ada di Jakarta. Loh, saya dengarkan barusan sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Iya, dia bilang sudah dipersatukan. Sekarang ada di Jakarta. Loh, jadi suaminya juga kerja di Jakarta? Oh tidak, suaminya ada di Surabaya. Jadi istrinya kerja di Jakarta, suaminya ada di Surabaya. Loh itu udah kena, saya bilang. Itu bahaya, kok bisa? Iya, dia bilang. Saya korek. Ternyata rumah tangga ini udah pecah. Sudah pecah. Dan dia lapor.
Itulah dia bilang, saya bilang, kenapa kamu jadi orang kok tidak mau menjembatani, jadikan yang baik. Ngomong sama mereka, waduh dia bilang tidak bisa, dia bilang yang laki keras, yang perempuan keras sudah tidak bisa. Jadi sekarang udah pecah dah koruan-koruan. Yang kita mau ngomong tentang gembala. Anak itu pemain keyboard di satu gereja yang besar. Yang sekarang lagi hit. Ya. Anak perempuan ini. Saya bilang, kenapa kamu tidak berbicara sama gembala? Oh, gembala mana mau ambil pusing? Ya itu saya bilang. Gembala mana mau ambil pusing? Gembala, ya omong, ya suruh damailah. Tidak ada waktu untuk bicara sama kita. Ngapain kau ada di situ, saya bilang. Ya. Gembala tidak mau ambil pusing. Gembala yang benar, itu dia tahu macam itu, didatangi kepada orang itu, diselesaikan kepada orang itu. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas, memberikan kuasa untuk datang. Aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia datang, dia menjembatani yang baik. Tapi gembala tidak mau. Gembala sibuk saja, yang sekarang sedang hit. Padahal saya bilang, kamu ini pemain keyboard yang lama yang ada di situ. Jago mereka. Tapi sekarang mereka pecah. Sudah pecah, gembala dah mau tahu. Yang perempuan sudah lari Jakarta, yang ini di sini. Sedih saya. Nah itu untuk satu pelajaran untuk kita. Satu pelajaran untuk kita. Bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan ada di surga. Di dalam dunia ada gembala. Gembala adalah wakilnya Allah. Yang senantiasa menasihati kita, menegur kita, memperdulikan kita. Tapi banyak orang kan sekarang kan tidak mau. Tidak mau terima nasihat. Tidak mau terima teguran. Tidak mau. Karena mereka merasakan mereka hebat. Mereka merasakan mereka sudah mampu. Tidak. Ini firman Tuhan. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kamu memang Petrus ini suka menyangkal, maka itu saya terus ingatkan engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-domba ini. Jadi saya tanya kepada orang ini. Gembalamu sama sekali tidak pernah urus. Yang mana mau, dia bilang. Keluar kamu dari sana. Kalau tidak benar. Karena dia tahu. Domba yang sedang dicerai-beraikan dia lari. Dia lari karena dia gembala upahan. Yohanes 10 ayat 12. Tolong dikeluarkan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-12. Tolong ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu langsung lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Hei, yang sudah di ujung tanduk, ya, coba. Kembali lagi ini firman Tuhan. Bahwa penting sekali. Maka itu saya dengar dia bilang, waduh Pak susah. Yang perempuan keras. Yang laki keras. Maka itu ya. Kalau cari pasangan hidup. Jangan cari yang keras-keras. Kalau mau rumah tangga itu aman. Ya. Jangan cari yang keras-keras. Bok perempuan, bok lanang, bok laki. Jangan kamu mau cari yang keras-keras. Kalau keras-keras meskipun dia rayuan Pulau Kelapa, tinggalkan dia. Daripada kalian sudah menikah 1 tahun, 2 tahun cerai. Baru menikah 1 bulan, 2 bulan udah geger. Karena apa? Keras. Dia bilang susah. Sudah diomongi yang perempuan tidak mau. Sudah diomongi kepada yang laki. Masalah apa sih? Kok bisa sampai cerai? Coba kita lihat.
Masalah apa? Duit lagi. Masalah duit. Maka itu hidup itu mari berusaha berpada. Tetapi ini bukan bersoal berpada. Yang perempuan kerasnya apa? Yang laki kerasnya apa? Yang laki ngomong, mereka kan sudah berumah tangga. Ayo, sudah berumah tangga, nite, wote, sute. Bukan begitu. Engkau punya, saya punya, engkau punya sendiri. Tidak. Kita sama-sama sudah jadi satu. Ini uang sudah jadi satu, semua jadi satu. Tetapi yang istri ini, ya, dia kalau mau uang, suaminya bilang minta. Kamu mau uang, minta sama saya. Jadi istrinya bilang, lo kok bisa saya minta? Kamu mau kasih ya kasih, kalau udah mau aku bisa kerja. Coba lihat, itu kan sombong. Pelayan Tuhan, pemain keyboard, mulai dari kecil, tapi kau masih tetap sombong, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau kau mau kasih, aku kasih. Kalau tidak, saya bisa kerja. Itu namanya bahasa Mandarin bilang itu ciao au sombong. Ya sudahlah, engkau sebagai istri tahu karakter suami mau macam begitu. Kan tidak apa-apa. Pak, atau kok aku minta uang, ya mau belanja dan lain-lain. Kan begitu saja kan. Tinggal oke saja, ambilan. Tapi yang laki bilang apa? Kau minta. Saya tidak mau minta. Kalau kau mau kasih sendiri. Gara-gara itu uang pecah. Saya bilang mau jadi apa? Anak baru umur 23-24 tahun. Baru habis menikah. Langsung sudah pisah. Yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Karena apa? Tidak ada tuntunan yang baik. Tidak ada bimbingan yang baik. Pelayan-pelayan Tuhan datang melayani, dikasih uang, pergi kamu, kasih uang, pergi kamu. Tidak punya beban bahwa itu adalah anak mereka. Itu gembala upahan. Banyak sekarang gembala-gembala upahan seperti itu. Hati-hati. Maka itu dia ada di atas mimbar, dia transfer roh itu. Sehingga kita jadi orang yang cese ego. Tidak berani tegur dosa. Maka itu senantiasa dikatakan gereja kita ini gereja jalan sempit. Tegur dosa terus. Ya ini tujuannya. Agar supaya kita punya manusia lama itu kita tinggalkan. Kita percaya Tuhan Yesus, kita tinggalkan manusia lama ini. Sudah tinggalkan manusia lama ini waktu kita menikah satu sama lain. Saling mau menundukkan diri. Saling mau merendah. Tuhan Yesus dia merendah sampai dia ada di kayu salib. Coba kalau dia tidak mau merendah, dia tidak akan sampai mati di kayu salib. Dan tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan. Kita juga seperti ini. Fungsi gereja bukan uang banyak. Fungsi gereja bukan jemaat yang banyak. Fungsi gereja ini membawa jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan. Jadikan jiwa-jiwa ini semua yang ada supaya mereka tinggalkan manusia yang lama, mereka jadi manusia yang baru. Itu fungsinya. Ada perubahan di dalam hidup ini. Dari kecil melayani Tuhan, pemain keyboard. Hebat katanya. Tapi kita lihat, waktu menikah dengan suami hanya itu saja. Tidak mau, keras. Bapak ibu atau anak-anakku, kalau kalian lihat ini laki-laki keras jangan kamu mau. Nanti cerai di tengah-tengah. Tapi kalau dia sudah bertobat dan dia mau dibimbing terus, itu jalan terus. Kalau kamu lihat perempuan itu keras, jangan kamu mau. Nanti hancur di tengah-tengah. Tapi kalau dia mau bertobat, dia mau dibimbing, akan jadi. Saya melihat kasihan, dua cerita. Yang satu sekarang sudah pisah 1 tahun lebih. Panggil dia merasakan anggap tidak salah. Tertawa saja terus. Karena apa? Dia sudah senang-senang dengan laki-laki lain. Hati-hati. Ada istri-istri yang punya suami.
tapi masih melihat laki-laki lain, saat ini juga bertobat. Hati-hati. Jangan kalian nanti sudah susah, sudah tua, sudah tidak ada yang lihat lagi, habis. Laki-laki yang keras, kalian juga harus bertobat. Ya, harus bertobat. Saya tanya kepada dia, mana mamamu? Ya tinggal di sana. Kerja apa sekarang? Ya ada kerja. Enggak kerja. Jadi makan dari mana? Makan dari mana? Ya sudah. Karena apa? Bahasa Hong Kong bilang apa? Chin kut hao. Ini tegang ini. Bertegak-teguk ini. Chin kut hao. Keras kepala. Susah. Hidup ini susah. Maka itu butuh ada gembala yang menasihati. Kadang dikatakan, wah kepo ini gembala. Kok ikut campur? Tapi ini firman bilang, gembala yang benar, dia membimbing anak-anaknya ke padang rumput yang hijau. Dia suka menasihati, dia suka menegur, bahkan dikatakan nyawa pun dia berikan kepada anak-anaknya. Coba, saya coba belajar dalam hidup saya sebagai gembala. Kalau bukan saya sebagai gembala, mungkin saya udah lari. Coba Bapak Ibu yang ada merenungkan. Merenungkan, bagaimana saya jadi gembala dengan Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu tidak mau digembalakan, saya diam. Masa orang tidak mau saya pergi ikut-ikut? Kamu kok orang tidak mau kok ikut-ikut saja terus? Ya sudah. Tapi yang masih mau coba lihat. Senantiasa saya perhatikan terus. Senantiasa saya perhatikan. Bagaimana keadaan kamu? Ini bagaimana? Jalan apa yang kamu harus lakukan? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Lu kan kengangguran. Maka itu ada domba, ada kambing. Kalau domba itu dia mau. Tuhan taruh. Hari Sabtu, teman saya, pengusaha trek yang kita doakan, istrinya meninggal. Tapi sebelum meninggal, Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Ya, karena dia lapor sama saya, Pak tolong doakan kami charter pesawat dari Surabaya ke Singapura 450 juta. Dan rencana kemarin tanggal 23 berangkat. Tapi Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, tidak. Sampai di situ saja. Ya, Tuhan baik. Saya bilang Tuhan, tapi kan saya tidak mungkin, jangan istrimu meninggal di sini, jangan, tidak. Tapi Tuhan sudah taruh. Dia akan sampai di sini saja. Tuhan kau tolong dia Tuhan. Dia ini orang baik Tuhan. Dia ini orang baik. Dia seperti Dorcas. Dia seperti Hizkia. Orang baik suaminya dan istrinya juga baik. Seperti Dorcas, seperti Hizkia. Tuhan kau tolong Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Dia bilang Pak doakan kami sudah ini. Tapi Tuhan taruh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau berangkat dari Singapura, minta sama dia harus bayar dulu 20% pertama ikat pesawat. Jadi 20% 80 juta harus disiapkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan 80 juta harus disiapkan. Tapi dia minta hikmat sama Tuhan, maka itu Tuhan menyertai dia. Dia bilang, saya boleh kasih 20%, tetapi kalau istri saya tidak bisa, karena sekarang keadaan kritis, kamu bisa kembalikan dah uang itu. Oke, kembalikan. Ya, MOU, bikin perjanjian. Besoknya langsung minta 100%. Namanya orang bisnis, rumah sakit itu juga bisnis. Minta 100%, dia bilang keadaan istri saya macam begini, bagaimana? Kamu minta, ya tidak apa-apa kamu kasih dulu uang ini. Dia bilang tidak.
Jam 12.32. Ya, 23 lewat 32, saya ingat 23.32 meninggal. Dan dia WA sama saya, Bapak Pendeta, terima kasih, istri saya sudah meninggal. Waktu dia bilang sudah meninggal, saya buka jam 4 pagi. Karena persis saya bangun, saya lihat. Saya cepat cuci muka, gigi semua. Saya melihat, saya langsung keluar, saya putar gereja, saya telepon dia. Dia langsung angkat. Dan pada waktu dia angkat, dia bicara sama saya. Jadi saya tanya, bagaimana keadaan ini? Ya sudah, dia bilang sekarang kita di sini aja. Kapan rencana kubur? Tapi Tuhan sudah ngomong sama saya, nanti kamu yang pimpin. Ya, nanti kamu yang pimpin. Orang ini sudah tidak ada gembala lagi. Karena selama 2 tahun pandemi dia sudah tidak pernah ke gereja. Dan dia ada di gereja besar yang ada di Surabaya nomor 1. Dan dia sudah tidak pernah bergereja. Tapi Tuhan bilang, engkau yang pimpin. Benar. Waktu diomong begitu sudah bicara, kemarin saya dapat WA dari ponaannya. Dan persis ponaan itu saya ingat dia pagi-pagi. Papanya itu adalah relasi saya. Dia bilang, saya begini, nama kamu siapa? Suyung. Oh Suyung, tadi pagi baru saya ingat. Ya Su, dia bilang, Ence minta supaya susu yang pimpin. Tuhan, engkau yang suruh saya pimpin. Kau omong nanti kau yang pimpin. Benar Tuhan. Berarti Tuhan menyertai. Tuhan percayakan untuk saya pimpin. Nanti semua dia bilang hari Selasa itu semua sudah datang kumpul, semua itu orang daerah. Sudah ada, baru suruh saya berbicara. Baru suruh saya jangan tahu saya bicara. Saya bilang, Tuhan, kau suruh sama saya. Saya mau berbicara apa? Yang nanti ada itu semua itu relasi saya. Cuma saya hanya ngomong, dulu saya penjala ikan. Sekarang saya sudah jadi penjala manusia, maka itu bertobatlah kamu. Nah seperti ini, yang kita mau ngomong. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan jaga, Tuhan percayakan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia katakan di sini ayatnya yang ketiga, Mazmur 23. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada berapa banyak orang saat ini dalam keadaan jiwanya sedang merana. Lagi susah. Pada tidur pun juga jiwanya tidak bisa tenang. Lagi stres. Tetapi Raja Daud bilang apa? Ia ia menyegarkan jiwaku. Dengan apa? Memberi kekuatan kepada dia. Ayo semangat. Memberikan kekuatan. Ada gembala, jangan takut. Kamu ingat dulu Tuhan sudah tolong. Masa sekarang Tuhan tidak tolong? Ayo sekarang periksa diri. Ada di dalam jalan mana? Kalau kamu ada di dalam jalan benar, go ahead saja terus jalan. Jangan takut. Kan kadang kita melihat macam itu rasanya tertekan. Jiwa ini tertekan. Rasanya itu seperti kecantol di dalam hati kita yang ke dalam. Ayo kita berikan semangat. Beritahukan tentang Yesus. Yesus sudah tolong kamu yang lama. Masa Yesus tidak tolong? Semangatkan dia. Kadang orang putus asa. Makanya saya bilang jadi Kristen yoyo. Sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik. Tidak ada Bapak Ibu yang semua yang sekarang yang sedang enak. Semua dalam keadaan tertekan. Semua dalam keadaan tertekan. Menyegarkan jiwanya. Tuhan kita Yesus menyegarkan. Bahkan dia menuntun aku di jalan yang benar. Raja Daud bilang, Gembala Agung menuntun kepada kita kepada jalan yang benar. Kita juga perlu menuntun. Ayo kamu ada di jalan kebenaran. Jangan sampai keluar ya. Tidak boleh. Kita berikan kekuatan. Berikan kekuatan. Orang kalau seumpama udah tertekan. Sudah susah. Segalanya semua. Sudah pikirannya aneh-aneh. Tertekan mana-mana. Tertekan mana-mana.
tidak asing lagi. Ibu Retno. Dia ngomong terang-terangan. Semua jemaat ini dia berbicara. Aku ini saudara dengan Pak Yuli sebenarnya udah bunuh diri. Dalam keadaan tertekan yang begitu luar biasa. Sudah rasanya tidak kuat lagi. Sehingga kita datang membawa anaknya. Bawa dia punya anak lindung, titip kepada keluarga. Rencana orang tua berpegang tangan mau pergi bunuh diri. Tapi waktu mau bunuh diri, tiba-tiba dia bilang, saya ingat Pak Herman. Saya melihat wajahnya Pak Herman. Ngawur aja kamu, kau pikir saya ini Tuhan? Oh tidak Pak, betul Pak. Saya ingat, saya lihat Bapak. Karena Bapak senantiasa menasihati kita. Menegur kita, menolong kita. Di dalam keterpurukan, dalam ketidakbisaan kita, di dalam putus asa, Bapa senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Saya ingat, jadi wurung dah jadi, bunuh diri. Aduh, saya bilang Tuhan. Tapi karena Tuhan, iya karena Tuhan. Berapa banyak orang mengatakan, Pak saya mau cerai sekarang Pak. Pak saya mau cerai, tapi apa? Saya hanya ingat satu nasihat Bapak. Saya hanya memikirkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya sudah cerai. Maka itu Tuhan itu yang senantiasa dia Gembala Agung yang datang kepada kita menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Pagi-pagi jam 4 lewat setengah 5 saya udah putar dengan pakaian ini. Saya udah jalan putar gereja. Pada waktu saya jalan putar gereja, tiba-tiba saya ingat Ibu Retno. Kita tahu kan, dari malam kakaknya Ciplis sudah dipanggil. Ya udah tahu di mana, pokoknya saya hanya imani. Dia seperti Tuhan Yesus dengan 2 penjahat yang ada di sebelah kayu salib. Dia sudah terima Tuhan Yesus, dia dengar. Ya sedikit tidaklah, pasti ada tempat yang sudah disediakan. Saya ingat, tadi malam saya telepon langsung nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Kok begini? Pak, saya dengar Bapak punya suara. Aku udah tahan Pak, aku nangis Pak. Kok dengar suara saya, kok ini Ibu Gembala dengar nanti bahaya kamu. Tidak Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Saya dengar Bapak punya suara, saya udah tidak kuat, saya nangis. Nanti saya masukkan Instagram sama kamu. Masuk di WA story. Kamu sedang nangis. Ya, sudah cukup ya. Kamu jangan bikin nangis lagi kayak gini. Nanti saudara-saudaramu mereka kan bertiga. Ciplu, Ciplis, Cupli. Enak kan? Ciplu, Ciplis, Cupli. 3 orang. 3 saja. Nama ikan. Ciplu, Ciplis, Cupli. 3 saja. Kakak beradik itu. Tidak ada laki-laki. Hanya itu saja. Kalau kau nangis terus gimana Cupli lihat kamu bagaimana? Ciplu lihat kamu, sudah. Kamu sekarang semangatkan mereka. Sudah, mereka sudah pergi, tidak apa-apa. Nanti di sana dia ketemu Tuhan Yesus. Selama ini kan di sini kita doakan terus, sudah. Nah kita lihat, kasih kekuatan sama dia. Tadi pagi lagi, saya mau ngomong kepada dia. Orang yang sudah meninggalkan sudah. Jam 11 akan dikebumikan. Saya mau tanya, kau mau ke gereja? Saya mau lihat dia punya iman. Rohani dia bagaimana? Saya jam 4:30 saya bel dia. Gembala perhatikan. Bel sama dia. Dengar suara saya, nangis lagi. Wah kamu ini kok macam begini. Nangis lagi. Saya bilang, kenapa kamu harus nangis? Tidak usah. Jangan nangis. Ya, ayo kamu harus kuat, semangat dalam. Saya ngomong-ngomong sama dia, ya Pak, terima kasih Pak, saya mendapatkan kekuatan, Ini jiwa yang sedang merana. Ayo siapa yang bisa sekarang? Jemaat-jemaat, ayo. Kamu harus kasih kekuatan teman-teman kita, jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan susah. Ayo semangat. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, masa kau tidak sekarang? Ya, kalau dulu kamu berpikir tidak mungkin kamu bisa sekolahkan anak, sekarang anak sudah bisa sekolah. Kenapa kamu kok takut? Ayo, kasih semangat mereka, injili mereka, semangati mereka terus. Kalau Tuhan sudah tolong dulu, masa sekarang Tuhan tidak tolong? Kalau sampai Tuhan tidak tolong, kita coba periksa diri, kenapa?
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kasih kekuatan, saya doa sama dia, menyegarkan. Ya, bahkan dia katakan di sini 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kan jelas apa yang Raja Daud bilang. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita sekarang mungkin ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin ekonomi kita, mungkin kesehatan kita, atau mungkin rumah tangga kita. Sudah, jangan takut. Ya, Tuhan pasti menyertai kita, menjaga kita. Bagaimana? Apakah sekarang kita ada dalam kegelaman, sudah bunuh diri aja? Bapak Ibu bunuh diri langsung, terjun langsung. Dikatakan di dalam ayat 4. Ya. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penumpah melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan ada kehidupan. Nah inilah janji-janji Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Engkau tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan asal ini. Semua Tuhan cukupkan. Apa yang berarti dia tidak kasih berkelebihan. Semua Tuhan cukupkan. Saya tanya dengan anak saya, Kes, bagaimana Kes? Hidup sekarang ini bersama papa, mama, kita melayani Tuhan bagaimana? Ya semua Tuhan cukupkan Pak. Itu yang paling penting, ada damai di dalam rumah, itu yang paling penting. Semua Tuhan cukupkan. Mau butuh ini ada, mau butuh ini ada. Dikala waktu itu uang tidak ada, tapi Tuhan buat ada. Tuhan buat ada. Secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan buat mungkin. Yang terakhir, ya dikatakan di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar, aduh Pak, lama sekali Pak. Tapi mari kita kembali lagi ini firman Tuhan, ya. Tuhan sudah menjanjikan kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara, berapa banyak orang, dia tinggal di rumah, sebentar dia keluar, sebentar dia tinggal, disita sini, disita sana, disita sini. Karena apa? Rumah-rumah mereka gadekan semua di bank. Dalam keadaan susah, mereka tidak bisa bayar, habis, disita mereka keluar. Tapi Tuhan bilang, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh sepanjang masa Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita sepanjang masa kita ada di dalam rumah Tuhan. Saudara Alek bilang, Pak, bulan depan sertifikat saya sudah keluar. Ya, saya rencana mau beli di sebelah, mau tak besarkan. Cukup, jangan serakah. Cukup. Ambil sudah itu surat rumah. Selesai. Beli satu berangkas. Masukkan di lantai 2. Masuk itu surat. Langsung. Las sama dia. Itu surat tidak boleh keluar. Jangan sampai serakah. Mau ini lagi. Mau ini lagi. Mau ini lagi. Dan nanti diambil disita semua. Berapa banyak teman saya punya rumah di Gerah Family. Ya, rumahnya disita bang, dibeli oleh teman saya lagi kembali, dan sekarang bulan depan mereka keluar, mereka bingung, dah tahu tinggal di mana. Karena apa? Terlalu terlalu berani, semua disekolahkan, rumahnya disita bang, karena eksekusi.
bangsita. Habis. Bambung sudah. Seperti apa yang dikatakan Lukas 16, bendahara yang tidak jujur. Ya. Dah tahu Tuhan buang kepada kita. Saya mau cangkul, saya tidak bisa. Saya mau ngemis, saya malu. Jangan. Saya bilang, tidak boleh. Kau ingat Alek, kan dia mau digembalakan. Tidak boleh. Ya. Masuk, simpan itu surat. Naikkan itu surat di atas, las sama dia. Saya sampai berpikir, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya punya piano ada di atas. Saya beli dengan air mata darah. Itu piano. Dulu pertama kali saya beli piano untuk anak saya, Andre dan Kesia. Saya taruh di Besuki. Dan pada waktu itu mereka pakai waktu sedang membangun gereja ini. Sedang diuruk ini tanah sampai naik di atas. Ini orang yang uruk ini saya tidak kenal. Tapi saya kenal dia di pinggir jalan, truknya. Dia bilang tukang uruk, oke, kamu uruk. Tapi saya berbicara, oke, saya kirim-kirim. Ternyata habis uruk Bapak Ibu saya tidak punya uang untuk bayar. Harus bagaimana caranya? Saya harus jual mobil saya. Ada touring, saya jual itu mobil. Kurang lagi, saya punya piano. Piano yang ada diambil semua. Lunas ya, jadi piano habis. Jadi uruk ini semua itu ada orang yang tidak saya kenal tapi dia datang dan akhirnya saya jual mobil, saya jual semua itu piano kasih sama dia. Pada waktu itu saya kepingin, tidak saya harus beli piano lagi. Bukan untuk saya, untuk anak-anak saya. Ya, tapi pada saat itu saya bilang kalau saya taruh di bawah ini piano dia liwat. Namanya manusia. Tidak puas kan? Dia pasti liwat. Saya naikkan ini piano di atas. Pakai apa Bapak Ibu tahu? Angkat pakai manusia. 10 orang kasih naik di atas. Karena keren sudah tidak bisa masuk. Saya bilang lelang kapok kau. Tidak boleh turun lagi. Jadi sudah ada di atas. Mau kasih turun jatuh pecah. Tapi pada waktu mau beli. Ini keyboard. Mau beli saya berpikir ini kalau saya jual 30 juta juga dapat. Saya pikir saya kasih ke Sia, dia bilang mau butuh iPhone. Tapi waktu saya omong, ini piano sudah tidak dipakai lagi. Guys, kamu udah pakai ini piano? Iya Pak, udah pakai sudah Pak. Jadi udah pakai. Ya Papa jual saja. Ya sudah, tapi kan bagaimana saya harus panggil sama istri. Saya tidak boleh ambil keputusan sendiri. Saya harus panggil sama Andre. Dan apa yang dikatakan Andre, jangan Pak, jangan dijual. Lo kerja apa Pak? Ya ada mau tahu kemudian hari kalau seumpama mamanya ngomong ada cucu dan lain-lain kan bisa latihan lagi main piano. Oh tak pikir-pikir oh ya wes baik sudah. Ya ada apa-apa. Jadi tidak jadi jual. Rencana mau dijual. Uang itu diambil. Tapi dia bilang istri saya bilang jangan. Biar sudah. Kemudian hari kau punya anak atau kau punya cucu nanti bisa main. Masih ada kenang-kenangan dari Hongkong. Oh ya, sudah simpan sudah saya bilang sampai Tuhan Yesus datang. Itu barang kan barangnya bukan barang apa. Barang itu dari awal sampai akhir tetap itu piano. Dan barangnya tidak dipakai. Kes kamu sudah tidak pakai. Kok sudah tidak pakai lagi? Tidak. Jadi hanya ditutup. Saya bilang tolong dilap yang baik. Ini Papa beli dengan air mata darah untuk kamu. Ya kalau kemudian hari kamu punya anak mau pakai silakan sudah. Yang penting tolong dijaga yang baik. Jadi saya rasa sekian Bapak Ibu. Ini penting sekali seorang gembala ya yang senantiasa menasihati, menegur untuk demi kebaikan. Jangan berkata kepo. Tidak. Gembala upahan dia tidak mau pusing. Dia tidak mau tegur, terserah kamu. Tapi kalau gembala yang benar dipertaruhkan betul-betul ya di dalam jemaat Tuhan. Mari saya minta pemusik singer